Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya belum lama ini mendengarkan berita viral tentang kasus orang yang membela korban jambret atau begal yang menjadi tersangka karena membela korban. Memang sih penjambret atau begal itu dianiaya oleh orang itu. Bahkan ada yang meninggal dunia karena ditabrak oleh suami korban. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi pada satu kasus saja, tapi juga beberapa kasus. Yang intinya, akibat membela korban kejahatan, malah dirinya yang jadi tersangka. Anehnya, keluarga begal dan penjambret itu malah melapor ke polisi dan meminta keadilan kepada korban jambret dan begal tersebut. Yang terbaru nih, saat seorang polisi menjadi korban pembegalan di Bekasi. Polisi tersebut sempat berteriak minta tolong. Namun tidak ada warga yang berani mendekat. Bukan karena tidak ada yang ingin menolong. Namun masyarakat kini berada di posisi serba salah. Menolong berarti mempertaruhkan nyawa jika kalah melawan begal. Sementara jika begal terluka atau tewas, resiko hukum justru mengintai penolongnya. Di tengah rasa takut dan bayang-bayang jerat pidana, keberanian warga perlahan dibungkam. Akhirnya teriakan minta tolong hanya menjadi gema yang terdengar tanpa jawaban. Miris sekali bukan? Kabarnya polisi tersebut akhirnya meninggal dunia karena tidak ada yang berani menolong. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kembali kita mendengarkan sebuah khotbah tentang hukum Taurat. Hukum Taurat bagi orang Yahudi adalah pengajaran, hukum-hukum dan aturan-aturan yang terdapat dalam kelima kitab pertama dalam Alkitab, yakni kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jumlahnya kalau dihitung ada 613 hukum. Dengan rincian 365 bersifat larangan dan 248 lainnya berwujud perintah. Hukum Taurat ini bila dilakukan merupakan suatu standar tuntutan pencapaian yang sangat tinggi. Makanya tadi di Injil dikatakan, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Suatu hal yang dikatakan sangat sulit dan mustahil untuk dilakukan. Bagaimana mungkin hidup keagamaan kita lebih benar dibandingkan hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi? Bagaimana caranya agar hidup keagamaan kita lebih benar atau setidaknya menyamai dari kehidupan keagamaan mereka? Dan kehadiran Yesus dalam Injil tadi bukannya untuk mempermudah kita dalam melaksanakan hukum Taurat, melainkan malah tambah mempersulit kita. Di sini disebutkan beberapa contohnya. Pertama, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lihat betapa sulitnya pengajaran yang diberikan Yesus. Lebih sulit daripada hukum Taurat. Bahwa yang dihukum itu bukan hanya orang yang membunuh, tapi juga orang yang marah terhadap saudaranya. Lantas bagaimana mungkin kita tidak marah terhadap saudara kita? Apalagi kalau kita masih tinggal serumah. Justru mungkin saudara kita itulah yang paling mudah membuat kita marah. Yang artinya apa? Artinya kita semua akan dihukum. Kedua, jangan berzinah. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan perempuan itu dalam hatinya. Dapat dilihat lagi, Yesus memberikan standar yang lebih tinggi lagi
dalam persinahan, bahwa bersinah menurut Tuhan bukan hanya melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan istri atau suaminya, melainkan memandang perempuan dan menginginkannya pun sudah dianggap bersinah atau sinah hati. Ketiga, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tapi Yesus berkata, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaknya kamu katakan ya. Jika tidak, hendaknya kamu katakan tidak. Lihat perbandingan jika di hukum Taurat. Kita boleh bersumpah, tapi tidak boleh bersumpah palsu. Sedangkan Yesus mengajarkan kita untuk sama sekali tidak boleh bersumpah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin di sini ada yang berpikir, dengan kedatangan Yesus pasti akan lebih mempermudah kita dalam melaksanakan hukum Taurat. Apalagi dengan hukum cinta kasih yang diajarkannya. Semua pasti akan lebih mudah. Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, bahwa setiap masalah, setiap persoalan bisa diselesaikan dengan perdamaian. Bahkan, bila Tuhan mau dengan kuasanya, Dia pasti bisa menghapuskan hukum Taurat yang tidak sesuai dengan pengajarannya. Namun, dalam Injil dengan sangat jelas diterangkan, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dari perkataan Yesus ini, seolah Yesus ingin mengatakan bahwa Dia itu taat dan tunduk pada hukum Taurat. Dia datang bukan untuk menghapus dan membantah hukum Taurat, tapi Dia datang untuk menggenapi, melaksanakan, dan menyempurnakan hukum Taurat. Dan kita sebagai orang Katolik, pengikut Kristus juga harus mengikuti hukum Taurat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah nggak sih kita membayangkan apa jadinya kalau Yesus hidup di zaman sekarang ini? Melihat hukum yang ada di negara kita. Bagaimana Tuhan dapat melihat dan menanggapi kasus-kasus yang ada saat ini. Contohnya seperti kasus yang saya sampaikan di awal. Kira-kira bagaimana ya cara Yesus menyelesaikan kasus di atas? Apakah Yesus bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di negara kita tercinta ini? Bagaimana dengan kasus korupsi? Apakah Yesus akan menyetujui adanya hukuman mati kepada para koruptor? Apakah dunia akan menjadi tempat yang lebih damai dan lebih nyaman untuk ditinggali? Apakah tidak akan ada lagi kegelapan dan permasalahan yang tidak terselesaikan di dunia ini? Atau malah Yesus akan pusing sendiri melihat banyaknya kasus di dunia ini? Tidak ada yang tahu ya apa jadinya kalau Yesus datang sekarang. Mungkin tidak akan ada lagi hukuman mati di dunia ini, karena Yesus pasti Maha Pengampun. Begitupun juga dengan hukuman seumur hidup. Bila kita benar-benar telah bertobat, pasti Yesus akan segera membebaskan kita. Entahlah, kita tidak tahu apa yang akan dipikirkan Yesus. Semua pasti di luar pikiran manusia. Pikiran Tuhan tidak akan pernah terselami manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hukum Taurat masih relevan dipakai di zaman sekarang ini? Nggak ada yang tahu ya. Namun kita percaya, Dialah yang akan menggenapi hukum Taurat. Dan kita percaya, Yesus akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman nanti. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama saling berjuang dan saling mengingatkan agar kita dapat menegakkan segala perintahnya, baik itu hukum Taurat atau hukum cinta kasih Tuhan. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.